Selamat siang Pak, saya Maria Francisca Zeno, NIM 151-16026. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yang suruhannya bagaimana proses sintesis senyawa alkana, jelas menggunakan contoh. Nah, di sini proses pembuatan sintesis alkana atau proses cara mensintesis alkana itu yang pertama itu cara hidrogenasi, yang kedua reduksi alkil halida. Nah, reduksi yang bagian kedua ini reduksi alkil halida, dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu reduksi alkil halida dengan melarutkan reduktor logam seng dalam asam klorida. Yang kedua, reduksi alkil halida primer dan sekunder dengan reduktornya LiAlH4. Baik, yang pertama saya jelaskan di sini yaitu hidrogenasi. Baik, pada hidrogenasi, nah di sini gas hidrogen kita kataliskan dulu menggunakan katalisnya saya pilih yaitu PT, platinum. Di sini tadi katalisnya PT, sehingga di sini kita masukkan ini logam PT. Kita masukkan logam PT, kemudian dipanaskan beberapa saat, kemudian terbentuklah molekul kompleks seperti ini, Nah, kita lihat di sini yang sudah membentuk kompleks seperti ini, gas hidrogen yang membentuk ikatan sementara. Di sini gas hidrogen yang membentuk ikatan sementara dengan logam PT, karena platinum atau PT ini nomor atomnya cukup besar atau protonnya cukup besar, maka dia mampu menarik elektron ikatan, pada gas H2 antara H dengan H. Sehingga kalau salah satu atom H lebih dekat ke PT atau platinum, maka atom H itu akan ditarik oleh platinum ini. Atom H ini akan ditarik oleh PT atau platinum, mengakibatkan H dengan H. Di sini kita lihat mengakibatkan ikatan H dengan H. Itu mengakibatkan ikatan H dengan H pada gas H2, mengakibatkan H dengan H. Di sini mengakibatkan ikatan H dengan H pada gas H2 ini putus ke salah satu atom H yang ditarik oleh platinum. Ini putus ke salah satu atom H yang ditarik oleh platinum atau PT. Sehingga pada H yang berikatan sementara dengan platinum atau yang lebih dekat dengan platinum atau lebih dekat dengan platinum itu yang negatif, itu yang menjadi ini yang lebih dekat dengan platinum, ini yang menjadi H negatif. Sehingga pada molekul atau kompleks ini, saya berikan simbolnya ke kanan ini, putus ke kanan karena H ini lebih dekat dengan PT atau platinum, sehingga platinum ini mampu menarik elektron dari H ini. Di sini kan tadi putusnya ke kanan, berarti saya berikan simbol seperti ini, putus ke kanan. Nah, ini memberikan makna bahwa ikatan hidrogen pada gas H2 itu putus ke H yang bagian kanan, yang tertulis di sebelah kanan. Karena H yang di sebelah kanan ini lebih dekat. Dengan ion logam, lebih dekat dengan logam PT, lebih dekat dengan platinum. Di sini karena dia lebih dekat dengan platinum, atom H ini, H yang bermuatan negatif ini lebih dekat dengan platinum. H di sini
H di sebelah kanan ini lebih kuat ditarik oleh platinum atau lebih dekat dengan platinum. H yang lebih kuat ditarik oleh platinum, yang lebih dekat dengan platinum. Sehingga H di sebelah kanan tadi menjadi H-, H menjadi sebelah kanan H-, dan H di sebelah kiri ini menjadi H positif. Ditambahkan dengan platinum, ditambah sehingga menghasilkan H di sebelah ini tadi, di sebelah kanan menjadi H- dan sebelah kiri menjadi H+. Ditambah lagi dengan platinum, sendiri di sini sebagai katalisnya. Kemudian pada tahap kedua, di sini nih, hidrogenasi senyawa yang saya gunakan yaitu senyawa 2,3 dimetil pentena 2. Penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penomorannya dari kiri. Karena di kiri ini C ikatannya C. Di sini C ikatannya C, di C nomor 2 ikatan C dan C. Di sini dulu kita prioritaskan rantai karbon yang ikatan rangkap. Karena senyawanya alkena, kita prioritaskan ikatan yang rangkap ini karena senyawanya alkena. C yang ikatan rangkap ini kita beri nomor sekecil mungkin. Untuk yang ikatan rangkap ini, C yang ikatan rangkap ini, kita harus diberikan nama sekecil mungkin. Bukan nama, atau kita diberikan nomor sekecil mungkin. Sehingga penomorannya yang tepat adalah dari kiri. Kalau dari kanan, maka misalnya kalau dari kanan di sini ya. Kalau dari kanan, maka C ikatan rangkapnya itu ada di C nomor 3, 1, 2, 3 di sini. 1, 2 berarti ada di C nomor 3. Lebih jauh angkanya daripada di sebelah kiri, sehingga yang tepat penomorannya itu adalah dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 2,3. Di sini 2 karena di cabang metilnya di sini pemberian namanya di sini adalah 2,3 dimetil. Nah, 2,3 dimetil di sini adalah karena di nomor 2 di sini ada cabang metil ke atas juga di nomor 3. Sehingga namanya 2,3 dimetil. Sementara penta kan ada 5, sementara enanya untuk ikatan rangkap, sehingga dinamakan dengan 2,3 dimetil pentena 2 karena ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Nah, yang kedua yang kita prioritaskan adalah cabang dari kiri pada C nomor 2. Cabang dari kiri pada C nomor 2. Cabang dari kiri pada C nomor 2. Di sini ada cabang metil. Kemudian di C nomor 3 di sini juga ada cabang metil dari bawah. Nah, dari struktur ini 2,3 dimetil pentena 2. Kita lihat dari kiri ada gugus metil. Di sini kita lihat dari kiri ada gugus metil. C nomor 1 di sini ada gaya Coulomb terhadap C nomor 2. Sehingga di C nomor 2 ini terjadi peningkatan jumlah elektron. Begitupun dari C cabang metil dari atas ini pada C nomor 2. Ada desakan elektron atau ada gaya Coulomb terhadap C nomor 2, atau ada gaya Coulomb yang terakumulasi pada C nomor 2, sehingga di C nomor 2 di sini terjadi peningkatan jumlah elektron. Sekarang kita lihat pada C nomor 3 di sini. Di C nomor 3 di sini juga ada cabang metil bawah. Nah, sehingga elektronnya dari sini ada desakan elektron atau ada gaya Coulomb dari cabang metil bawah terhadap C nomor 3. Sehingga di C nomor 3 ini terjadi peningkatan jumlah elektron. Nah, kita lihat di rantai utamanya ya, ininya ya. Di sini ada gaya Coulomb dari metil C nomor 5 di sini CH3 ke C nomor 4. Sehingga elektron di C nomor 4 ini diterpolarisasi ke C nomor 3.
ini nomor 3. Atau secara singkatnya kita bisa begini. Ada gaya Coulomb dari etil rantai utama terhadap C nomor 3. Sehingga di C nomor 3 ini terjadi peningkatan jumlah elektron. Nah, sekarang kita lihat di C nomor 2 dengan C nomor 3. Sama-sama di sini sama-sama terjadi peningkatan jumlah elektron. Di sini sama di C nomor 2 dengan C nomor 3. Di sini sama-sama terjadi peningkatan jumlah elektron. Tetapi memang sama-sama terjadi peningkatan elektron, tetapi jumlah yang paling banyak elektron, ikatannya itu di sekitar C nomor di sini. Itu di jumlah elektron yang paling banyak itu adalah di sekitar C nomor 3 dengan C nomor 2. Yang paling banyak itu adalah di C nomor 3. Yang paling banyak itu di C nomor 3. Karena di C nomor 3 ini ada ini elektron atau yang dari metil cabang bawah dan juga dari etil. Ada dari etil juga dari rantai utamanya ini. Sehingga di C nomor 3 ini banyak elektron, terjadi peningkatan jumlah elektron. Dari kiri pada C nomor 2 ini dari kiri juga ini sama juga, tetapi di kiri ini hanya ada cabang metil saja, cabang metil. Dan terutama ini juga cabang metil dari atas ini. Sehingga jumlah elektron yang terakumulasi pada C nomor 3, sehingga jumlah elektron yang terakumulasi pada C nomor 3 yang ini itu lebih banyak dibandingkan pada C nomor 2, menyebabkan elektron ikatan pi antara C nomor 2 dengan C nomor 3, menyebabkan elektron ikatan pi antara C nomor 2 dengan C nomor 3 itu putus ke C nomor 2, sehingga C nomor 2 menjadi C min dan C nomor 3 menjadi C plus. Nah, di sini kan tadi sudah putus menjadi min, ini menjadi plus. Nah, min atau C negatif pada C nomor 2 pada senyawa 2,3 dimetil pentena 2, dia akan berinteraksi dengan H plus atau H plus ini tadi, ion H plus ini akan berinteraksi dengan C min, sehingga menghasilkan ini CH2 nya ini CH. Nah, kita lihat lagi C plus ini, C plus pada C nomor 3 pada senyawa 2,3 dimetil pentena, dia akan berinteraksi dengan H min, atau H min ini dia akan berinteraksi dengan ion H min ini akan berinteraksi dengan C plus ini, sehingga menghasilkan ini CH. Sehingga di sini kan tadi kita sudah buat interaksinya, sehingga menghasilkan senyawa akhir yang dihasilkan adalah 2,3 dimetil pentana. Sekarang hasilnya adalah alkana. Pentana di atas kan tadi karena ada ikatan rangka berarti pentena. Sekarang di bawah ini pentana. CH3, CH3, CH2, CH3, 2,3 dimetil pentana. Di sini adalah 2,3 karena cabangnya adalah penomorannya tadi di sini dari kiri, karena cabangnya ada di C nomor 2 dari kiri, maka pemberian namanya adalah 2,3, juga cabangnya ada di C nomor 3 sehingga menjadi 2,3 dimetil pentana. Ditambah dengan hasil sampingnya adalah katalis platinum. Nah, untuk penjelasan hidrogenasi, cukup sampai di sini. Sekarang lanjut ke yang kedua adalah reduksi alkil halida. Nah, reduksi alkil halida yang pertama itu adalah reduksi alkil halida dengan melarutkan reduktor Zn, dengan melarutkan reduktornya logam Cn dalam asam klorida. Nah, di sini pada tahap satunya, di sini kita lihat logam Cn dilarutkan dalam 2 molekul
2 molekul asam klorida dilarutkan dalam 2 molekul HCl menjadi ini ZnCl2 ditambahkan 2 elektron bebas. Nah, 2 elektron bebas ini adalah hasil dari logam Zn yang dilarutkan. Nah, 2 elektron ini hasil dari Zn yang dilarutkan, logam Zn yang dilarutkan, ditambah dengan 2 ion H+. Ditambah dengan ion H+. Nah, pada tahap keduanya reduksi alkil halida yang menggunakan reduktornya tadi Cn ini, pada reduksi alkil halida di sini saya ambilkan senyawanya yaitu isobutil klorida. Pada isobutil klorida. Pada isobutil klorida di sini, isobutil klorida atau bisa juga pemberian namanya seperti ini. 1 2 3 1 2 3 yaitu 2 metil propil klorida. Pada kita lihat di sini ikatan dengan C dengan Cl. Di sini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana Cl di sini lebih elektronegatif daripada C pada CH2. Sehingga elektron ikatannya di sini putus ke Cl menjadi Cl- dan C pada CH2 ini menjadi CH2+. Kemudian C+ pada senyawa isobutil klorida ini dia akan berinteraksi dengan elektron bebas yang dilarutkan oleh logam Zn tadi. Sehingga ini karena dia ia akan berinteraksi atau ditarik oleh CH2 plus ini, yang plus ini berkaitan dengan ini, sehingga menghasilkan bukan CH2 plus lagi, menjadi CH2-. Nah, CH2- ini CH2 sekarang ini bukan menjadi CH2 lagi, sekarang menjadi CH2- atau CH2. Ada pasang elektron bebas di sini. Ini saya tulisnya. Ditambah dengan Cl-. Cl- juga ion H+2, ion H+2 ditambah dengan katalisnya CnCl2. Nah, kita lihat lagi. 2 pasang elektron bebas ini. Nah, maaf di sini saya jelaskan ulang. Dari atas ini tadi CH2+ ini akan menarik 2 elektron bebas yang dilepaskan oleh logam Zn tadi, 2 elektron ini akan CH2+ ini akan menarik 2 elektron bebas. Nah, elektron bebas ini yang dilepaskan oleh logam Zn tadi, sehingga CH2 ini menjadi CH2- atau CH2 elektron, ada elektron bebasnya di sini. Ditambah dengan Cl- dan 2H+ dan ZnCl2. Kemudian CH2- atau CH2 elektron bebas ini dia akan berinteraksi satu atom H+, salah satu atom H+, sehingga menghasilkan CH3-nya yang ini, isobutana ini, menghasilkan isobutana. Sedangkan salah satu atom H+ ini dari ion H2+, ini akan berinteraksi dengan Cl- sehingga menghasilkan HCl. Ditambah dengan reduktornya di sini tadi CnCl2. Nah, senyawa utama atau hasil akhir yang diperoleh adalah isobutana. Isobutana ini atau biasa kita sebut dengan 2 metil propana. Ini 1 2 3. 2 metil kan cabangnya ada di C nomor 2 sehingga namanya 2 metil propana atau isobutana. Nah, untuk penjelasan bagian yang pertama dari reduksi alkil sudah selesai. Sekarang masuk kepada penjelasan atau contoh yang kedua, yaitu contoh yang kedua. Di sini saya ambil contoh yang kedua.
Contoh yang kedua adalah reduksi alkil halida primer dan sekunder dengan reduktornya adalah litium aluminium hidrida atau LiAlH4. Ini adalah reduktornya LiAlH4. LiAlH4. 1 2 3 4 ya. Di sini Al di sini ada 3 tangannya. Yang tangannya di sini stabil. Satu tangan ikatan dari Al. Di sini ada satu tangan ikatan Di sini untuk Li dia hanya mempunyai satu tangan. Ali di sini punya tangannya ada 3. Dia mempunyai tangannya 3. Nah, Al di sini punya tangannya 3 juga karena biloxnya juga plus 3. Nah, secara kimianya di sini, secara kimia kita bisa tulis strukturnya seperti ini. Tulis secara kimia, tulis strukturnya seperti ini. Nah, pada yang kedua di sini saya juga masih memakai senyawa yang sama juga, yaitu isobutil klorida. Isobutil klorida. Nah, di sini kita lihat Al di sini mempunyai tangannya 3. Pada Al di sini Al dengan H, di sini ada perbedaan elektronegatifan, di mana H itu lebih elektronegatif dari pada Al, sehingga elektronegatifannya cenderung ke H, seolah-olah H ini menjadi parsial negatif. Begitu juga dengan AlH dengan yang kedua dan ketiga ini. Nah, sehingga semua elektronnya di sini cenderung ke H, seolah-olah H ini menjadi parsial negatif, sehingga di A ini dia sangat menjadi A yang sangat-sangat parsial positif. Dia menjadi Al yang sangat-sangat parsial positif. Nah, kita lihat di sini karena Al ini sangat-sangat parsial positif, maka elektron ikatan sementara dia di sini Al di sini kan Al yang sangat-sangat parsial positif. Maka elektron ikatan sementara antara Al dengan Li ini cenderung elektron ikatannya di sini cenderung ke Al. Sehingga Li-nya di sini menjadi parsial positif. Ini ikatan sementaranya ini cenderung ke Al, sehingga di Li di sini menjadi parsial positif. Li yang parsial positif dengan H di sini. Di sini kan Li dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana H di sini lebih elektronegatif daripada H lebih elektronegatif daripada Li, sehingga elektron ikatannya putus ke H menjadi H- dan Li menjadi Li+. Nah, untuk penjelasan bagian reduktornya LiAlH4 di sini sudah. Sekarang masuk kepada senyawanya. Nah, penjelasan pada senyawa ini masih sama seperti penjelasan yang tadi. Di sini kita penjelasan ulang lagi. Pada ikatan isobutil di sini atau senyawa 2-metil propil klorida, pada senyawa 2-metil propil klorida atau isobutil klorida di sini pada ikatan C dengan Cl, C pada CH2 dengan Cl di sini ada perbedaan elektronegatifan, di mana di mana Cl ini lebih elektronegatif daripada C pada CH2, sehingga elektron ikatannya putus ke Cl menjadi Cl- dan C pada CH2 menjadi C+. Sehingga H- pada reduktor LiAlH4 ini yang H- yang ini dia akan berikatan dengan C+ pada C+ pada CH2. C+ pada CH2 senyawa isobutil ini. Dia akan berikatan dengan H- ini berikatan dengan ini sehingga menghasilkan CH3. Nah, sedangkan Li ini pada reduktor LiAlH4 ini yang bermuatan plus, Li yang bermuatan plus ini, dia akan berinteraksi atau berikatan dengan Cl- sehingga menghasilkan LiCl. Nah, kita lihat lagi. Di atas kan tadi ini kita sudah buat tanda interaksinya, sehingga menghasilkan atau senyawa akhir yang diperoleh adalah isobutana atau
bukan hanya dengan isobutana saja namanya, bisa juga kita sebut 2-metil propana ditambah dengan LiCl. LiCl ini tadi hasil dari interaksi antara ikatan Li+ dengan Cl- pada senyawa isobutil klorida. Nah, ditambah dengan reduktornya, hasil sampingnya di sini ada AlH3. Nah, ini adalah penjelasan yang kedua bagian dari reduksi alkil halida. Nah, untuk penjelasan dari proses pembuatan sintesis atau proses sintesis senyawa alkana, saya sudah jelaskan semua dia punya contohnya. Yang pertama tadi halogenasi, yang kedua reduksi alkil halida. Nah, dan reduksi alkil halida ini tadi dengan dua cara. Yang pertama tadi reduksi alkil halida dengan melarutkan reduktor logam Cn dalam asam klorida. Yang kedua tadi reduksi alkil halida primer dan sekunder dengan reduktornya tadi LiAlH4. Sudah selesai semua. Sekian dan terima kasih. Dan selamat siang, Pak. Terima kasih.